Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Muhammad Amin dari kelas TA45C. Pada kesempatan kali ini, dalam memenuhi tugas estetika dan sejarah komunikasi visual, saya akan membahas mengenai teori Edmund Burke Feldman dari objek estetika Barat, Timur, Nusantara, dan Indonesia. Baik, sebelum masuk ke objek-objek estetika, yang akan saya kaitkan dengan teori estetika Edmund Burke Feldman. Terlebih dahulu saya akan membahas mengenai apa itu dari teori estetika menurut Edmund Burke Feldman. Jadi menurut Edmund Burke Feldman berdasarkan bukunya yang berjudul Art as Image and Idea, berpendapat bahwa estetika adalah ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan indrawi yang mengacu pada kesan indrawi, menyandingkan estetika dengan teori cita rasa yang mengacu pada tradisi empiris dan pandangan platonik dan neoplatonis. Eh, Kemudian dalam teori estetika menurut Edmund Burke Feldman itu dijelaskan bahwa seni itu bersifat kritik yang dibagi menjadi 4 langkah. Langkah pertama yaitu proses mengapresiasi, deskripsi, kemudian analisis formal, eh, kemudian interpretasi dan evaluasi. Dan juga berdasarkan fungsi seni menurut Edmund Burke Feldman, dinyatakan bahwa seni itu memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi personal, fungsi sosial, dan fungsi fisik. Baik, langsung saja pada objek karya estetika yang pertama dari Barat, yaitu vas, yang dibuat oleh The Greek Factory pada tahun 1690 dengan media keramik dan cat. Langsung saja ke analisis menurut teori Edmund Feldman. Yang pertama dari segi deskripsinya, karya ini berupa vas antik karya dari Daniel Marriott de LD yang dibuat oleh The Greek Factory. Vas ini juga menggunakan media cetak keramik yang dapat dilihat dari bentuk vas bunga ini seperti vas pada umumnya, namun memiliki segi histori yang cukup banyak. Kemudian dari analisis formalnya, karya ini menggunakan warna yang kontras, yaitu warna biru tua pada bagian tekstur eh, dari detail gambarnya, lalu putih sebagai warna background dari eh, vas bunga ini. Dan juga pada vas ini juga menggambarkan wujud manusia pada bagian tengahnya. Kemudian dari segi interpretasi, vas ini memunculkan bentuk atau visual yang kuno, memiliki detail yang cukup jelas pada bagian atas vas ini. Terlihat bisa dibilang cukup rumit pada bagian vas bunga ini, dan juga gagang dari vas ini. Kemudian dari segi penilaiannya, karya ini memperlihatkan masing-masing gambar dari semua bagian vas ini. Pada bagian tengah terdapat bentuk wujud dari manusianya atau orangnya, lalu pada bagian sekitarnya terdapat bentuk seperti bentuk bangunan kuno Romawi. Kemudian pada karya estetika yang kedua dari estetika timur terdapat patung resting satir yang dibuat pada tahun 1900 oleh Cornel Cast yang menggunakan media batu dan semen. Pada karya ini juga diperlihatkan seorang pria yang dibuat dalam bentuk yang gestur yang atletis. Lalu diperlihatkan juga bagian bentuk vital kelamin dari pria ini. Kemudian dari segi formalnya, penggunaan warna putih untuk menghasilkan kontras warna pada patung ini untuk memperlihatkan bagian-bagian seni badan atletis dari seorang pria. Kemudian dari interpretasinya, menampilkan bentuk visual yang realistis serta memperlihatkan makna suatu lukisan dari segi emosional yang sangat cukup detail. Kemudian dari segi penilaiannya, karya ini memperlihatkan detail yang sangat realistis dari segi bentuk anatomi manusia dan gesturnya, lalu juga pada warna sangat mendukung serta emosi dari pria ini bisa dibilang sangat mendukung sekali.
Kemudian pada karya yang ketiga yaitu lukisan maaf karya dari estetika Indonesia yaitu Pemburuan Banteng yang dibuat oleh Raden Saleh pada tahun 1855 menggunakan media kanvas dan cat. Dari segi deskripsinya, karya ini merupakan sekumpulan orang yang sedang berkuda dan sedang juga memperebutkan sesuatu. Latar lukisan ini berada di sebuah padang rumput yang luas dengan suasana siang hari. Lalu karya ini juga dikenal dengan judul La La Chasse au Taureu Sauvage atau Wild Bull Hunt. Dan karya ini juga lukisan pemburuan banteng ini merupakan salah satu karya yang paling dikenal banyak orang karena menggambarkan pemburuan yang dramatis antara hewan liar dengan manusia. Kemudian dari segi formalnya, penggambaran suasana yang dramatis dan emosi semangat terkandung dalam lukisan ini. Lalu penggunaan warna dan bentuk gambar yang memperlihatkan bentuk realistis pada suatu lukisan. Kemudian dari segi interpretasinya, lukisan ini menggunakan atau menggambarkan suatu bentuk emosi penuh semangat oleh sekelompok orang yang sedang berburu hewan liar pada suatu tempat. Lalu yang terakhir dari segi analisis penilaiannya, karya ini memperlihatkan bentuk lukisan yang realistis dari segi warna atau anatomi hewan dan manusianya. Kemudian karya keempat dari estetika Nusantara berupa patung Jenderal Sudirman yang dibuat oleh Edi Sunario pada tahun 2003 menggunakan media cat dan semen. Dari segi deskripsinya, karya ini merupakan bentuk dedikasi dari Edi Sunario terhadap pahlawan pejuang Indonesia yang diabadikan di Jakarta dengan gestur yang diberikan berupa menghormati bendera merah putih. Patung ini menggunakan warna silver kehitaman dengan dimensi patung ini memiliki ketinggian setinggi 11 meter dengan penyangganya setinggi 5,5 meter. Kemudian dari segi analisis formalnya, penggunaan gestur dan pakaian yang formal menambahkan nuansa yang sangat formal dan memiliki dedikasi tinggi terhadap patung tersebut. Kemudian dari interpretasinya, patung ini menampilkan bentuk interpretasi dari semangat juang Jenderal Sudirman kepada kemerdekaan Indonesia. Kemudian dari analisis yang terakhir, penilaiannya berupa karya ini memiliki bentuk yang sangat realistis dari segi anatomi manusianya dan juga bentuk gestur dari orang tersebut. Dan juga bentuk dan warna patung ini dapat menghasilkan kontras yang mudah dilihat oleh banyak orang. Kemudian yang terakhir ini terdapat daftar pustaka berupa hasil referensi saya untuk mengisi analisis dari karya estetika ini dan mungkin kurang lebih itu saja penjelasan dari materi estetika objek estetika Barat Timur Indonesia dan Nusantara berdasarkan teori dari Feldman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.